yang berada di beranda mohon untuk bisa mengisi soft yang masih kosong yang berada di dalam masjid. Untuk itu sekali lagi kepada para jemaah untuk menertibkan soft yang masih kosong yang ada di depannya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami sampaikan bahwa perolehan kurban pada saat ini sejumlah 7 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada para jemaah yang telah memberikan kepercayaannya kepada panitia kurban Jaya Mustaqim. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صلى الخطيب على
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون المخلصون. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini satu kenikmatan besar diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan mudah kita hadir di Masjid Raya Al-Mustaqim ini, dan sepantasnya nikmat-nikmat ini kita iringi dengan perasaan rasa syukur kita kepada Allah. Sebab orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak memuji Allah, itulah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi ahli surga terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita berada pada hari raya Idul Adha, di mana pernah terjadi seorang hamba Allah bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang ingin membuktikan keikhlasan, kecintaan dan totalitas ibadahnya kepada Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail, sehingga beliau pun korbankan apa yang diminta oleh Allah demi meraih puncak keridhaan Allah. Maka sebagai penanda akan kehebatan Nabi Ibrahim dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menjadikan hari tersebut sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang di dalamnya mewujudkan perasaan syukur kita kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan umatnya, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Imam Al-Baghawi menulis dalam tafsirnya yang berjudul Ma'alimut Tanzil, menurut Imam Ikrimah, Imam Atha bin Abi Rabbah serta Imam Qatadah, bahwasanya maksud daripada ungkapan Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang baru saja kita sampaikan, beliau menafsirkan dengan ungkapan "Fasalli li rabbika salatal 'id yauman nahr wanhar nusukaka." Maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dengan melaksanakan salat Id pada hari raya Idul Adha dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ayat kedua dalam surat Al-Kautsar yang baru saja kita bacakan tadi secara tersirat
ingin menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna seperti uswatun hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang begitu sempurna hablum minallahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu sempurnanya hablum minannas, hubungannya dengan sesama manusia yang lain. Maksudnya hadirin, di samping kita menjadi orang yang bagus ibadahnya kepada Allah, yang disimbolkan dengan salat Idul Adha, dan juga dalam kehidupan keseharian kita berusaha menjadi sosok manusia yang baik perilaku kita, baik akhlak kita kepada sesama manusia yang lain, terlebih kepada karib kerabat, para tetangga, dan siapapun yang kita kenal. Yang dalam bahasa sederhana kita, spirit Idul Adha dan kurban ini akan menuntun dan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang soleh ritual kita dan soleh sosial kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kehidupan keseharian kita tidak akan terlepas dari hidup bertetangga. Yang mau tidak mau, seringkali kita juga pernah merepotkan dan membutuhkan mereka. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada tetangga kita masing-masing. Sambunglah tali silaturahim dengan mereka. Berikan sebagian apa yang kita miliki kepada mereka dalam rangka kita berbuat baik dan mempererat tali persaudaraan dengan mereka. Al-Imam Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya yang terkenal Tanbihul Ghafilin, beliau pernah berpesan tentang bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga. Beliau mengatakan tamamu husnil jiwar fi arba'ati asya. Awwaluha an yuwasiyahu bima 'inda, wa thani an la yatma'a fima 'inda, wa thalithu an yamna'a adahu 'anhu, wa rabi'u an yasbira 'ala adahu. Kesempurnaan bertetangga. Beliau menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, yang diriwayatkan oleh tokoh tabi'in terkenal Al-Imam Abdullah bin Mubarak, bahwasanya ia pernah bercerita yang sebagaimana kita kenal dalam ungkapan manaqib sejarah Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau menjadi kebiasaan dalam kehidupannya 1 tahun digunakan ibadah haji ke Baitullah, tahun berikutnya jihad fisabilillah, tahun berikutnya melaksanakan haji ke Baitullah, tahun berikutnya jihad fisabilillah, terus dalam kehidupannya begitu. Beliau pernah bercerita, aku selesai mengerjakan ibadah haji di suatu tahun, kemudian aku tertidur di Masjidil Haram. Maka dalam tidurku itu aku bermimpi melihat 2 malaikat yang turun dari langit. Salah satu dari malaikat itu bertanya kepada yang lainnya, berapa manusia yang berhaji di tahun ini? Malaikat yang satunya menjawab, yang berhaji tahun ini jumlahnya 600.000 manusia. Selanjutnya malaikat tadi bertanya lagi, berapa jumlah dari mereka yang ibadah hajinya diterima oleh Allah, yang haji yang mabrur? Malaikat yang ditanya kemudian menjawab, tak satu pun dari sebanyak itu yang diterima hajinya, alias semua orang yang haji ditolak oleh Allah. Kemudian malaikat itu melanjutkan jawabannya, akan tetapi beruntung ada seorang laki-laki soleh yang berasal dari kota Damaskus, Suriah, yang dia adalah seorang tukang jahit sandal. Nama orang tersebut adalah Bapak Muwafaq. Dia berniat haji di tahun itu, kemudian diurungkan niat hajinya tersebut. Akan tetapi niat hajinya itu justru malah diterima oleh Allah. Dan sebab barokah niat hajinya yang seperti itu, maka seluruh orang yang berhaji tahun ini
jumlahnya 600.000 orang ibadah haji. Ibadah haji mereka semua diterima oleh Allah. Lantas hadirin hadirat sekalian, terbangunlah aku, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, dan aku pun segera menuju kota Damaskus Suriah setelah ibadah hajiku selesai. Aku cari rumah orang tersebut, dan ketika aku sampai di pintu rumahnya, maka keluarlah seorang laki-laki yang kemudian menemuiku. Aku pun langsung bertanya tentang namanya. Ia menjawab namanya adalah Muwaffaq. Kemudian aku bertanya kepadanya, kebaikan apa Bapak Muwaffaq yang sudah Anda lakukan hingga Anda mendapatkan derajat yang sangat mulia? Haji Anda, niat haji Anda diterima oleh Allah dan menyebabkan seluruh orang-orang yang berhaji pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laki-laki yang bernama Muwaffaq itu menjawab seraya bercerita, aku pernah berkeinginan, punya azam, kekuatan melaksanakan ibadah haji, dan tidaklah memungkinkan hal itu sebab sempitnya apa yang aku miliki, kemiskinan, ketidakpunyaan. Kemudian aku mendapatkan 300 dirham dari hasil penjahit sandal. Aku kumpulkan pelan-pelan sampai jumlahnya 300 dirham. Aku berkeinginan untuk melaksanakan haji di tahun ini. Pada saat itu istriku dalam keadaan hamil. Tiba-tiba ia mencium aroma makanan yang sedap dari rumah tetanggaku. Dan istriku sangat berhasrat untuk menikmati makanan itu. Maka aku datangi rumah tetanggaku itu. Sesampainya aku di rumah tetangga itu, maka keluarlah seorang perempuan dari rumah itu, seraya mengabarkan dan memberitahukan kepadaku. Aku mengawali dengan ungkapan bahwasanya istriku berharap akan masakan yang baunya sampai ke rumah kami. Kemudian dia mengatakan terus terang dengan ungkapan, sungguh hari-hari ini aku ditimpa kesulitan, rumah tangga yang sangat sulit. Suamiku sudah meninggal lama dalam jihad fisabilillah. Sedangkan anak-anakku di rumah, ini anak-anak yatim semua yang ada di rumahku ini, mereka sudah tidak makan sesuap makanan pun selama 3 hari 3 malam. Aku berpikir panjang, aku malu untuk meminta-minta. Keluarlah aku untuk siapa tahu ada yang bisa aku makan dan aku berikan kepada anak-anak yatim. Maka keluarlah aku untuk mencari makanan, dan di sana aku mendapati sebuah bangkai keledai. Maka aku potong sebagainya secukupnya dan aku masak bangkai keledai itu, karena hal itu adalah kebutuhan yang sangat darurat untuk kemudian bisa mempertahankan hidup kami. Maka Bapak Muwaffaq, masakan itu untuk mempertahankan hidup kami halal bagi kami, tapi haram bagi kalian yang berlebih. Bapak Muwaffaq mendengar pernyataan perempuan itu, aku langsung kembali ke rumahku dan aku ambil 300 uang dirhamku yang awalnya aku niatkan mantapkan tersebut untuk ibadah haji. Setelah itu aku kembali mendatangi ibu yang ada di rumah tangga itu, rumah tetanggaku itu tersebut, dan aku serahkan semua uang itu, seraya aku berkata kepadanya, anfiqi ala aitami, wahai ibu, belanjakanlah uang ini semua untuk anak-anak yatim yang ada di rumah panjenengan. Setelah itu kemudian aku berkata dalam hatiku, ya Allah, sesungguhnya niatan hajiku sampai di pintu rumahku, ya Allah. Niatan hajiku hanya sampai pintu rumahku.
Kemana lagi aku harus pergi ya Allah? Sebab uang yang seharusnya aku gunakan haji, aku sedekahkan untuk orang yang sangat-sangat membutuhkan, yang ada anak-anak yatimnya. Ya Allah, terimalah apa yang aku lakukan ini ya Allah, dan terimalah niat hajiku yang sebatas rumahku ini ya Allah. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sekelumit cerita Imam Abdullah ibn Mubarak tentang seseorang yang bernama Muwaffaq ini, yang barokah sedekah kepada tetangganya menyebabkan niatan hajinya diterima oleh Allah, dan hajinya 600.000 orang yang berhaji kali itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin hadirat kita mampu meneladani kisah ini. Semoga ibadah puasa Arafah kita diterima oleh Allah, kurban kita diterima oleh Allah, salat Idul Adha kita diterima oleh Allah, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Dan tak lupa hadirin hadirat, semoga jatah haji kita seluruhnya ketika pulangnya dari tanah suci ke Indonesia ini membawa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tunalul khairat wa bi rahmatihi tunzalul barakat wa bi hadihi tudrakus sa'adat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أكرم الخلق عند رب البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعملوا الصالحات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بقوله إرشادا لكم وتعليما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرض عن خليفة رسولك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب النافذ الصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان، وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وسائر الآل والصحابة والتابعين
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، ونخص خصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم ارحمهم وعافهم واحفظهم وانصرهم يا الله. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضل يؤتكم، ولا ذكر الله أكبر. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.